Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-112. Video saya yang ke-112 ini akan membahas pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaraan jenazah. Ini merupakan video ke-37 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaraan jenazah. Bagaimana sih pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaraan jenazah? Sobat sehat, jenazah pasien dengan COVID-19 perlu dikelola dengan etis dan layak, sesuai dengan agama, nilai, norma, dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini, yaitu PPI untuk pemulasaraan jenazah, adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kriteria jenazah pasien yang dilayani dengan PPI pemulasaran jenazah ada 3. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab. Kemudian jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable atau konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien death on arrival atau DOA, rujukan dari rumah sakit lain. Ada 10 hal yang akan kita bahas dalam PPI untuk pemulasaraan jenazah, meliputi kewaspadaan saat menerima jenazah dari ruangan dengan kasus suspek atau probable atau konfirmasi positif COVID-19. Pelayanan jenazah untuk pasien yang terinfeksi COVID-19, penanganan jenazah di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah rumah sakit, pemulasaraan jenazah di kamar jenazah, desinfeksi jenazah di kamar jenazah, prosedur otopsi jenazah jika dibutuhkan, layanan kedukaan, pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman, dan terakhir desinfeksi lingkungan. Sobat sehat, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kewaspadaan saat menerima jenazah dari ruangan dengan kasus suspek atau probable atau konfirmasi positif COVID-19. Antara lain, penggunaan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah, kebersihan tangan selama dan sesudah kontak dengan jenazah, dekontaminasi lingkungan termasuk seluruh permukaan benda dan alat dengan disinfektan, kemudian kewaspadaan terhadap transmisi harus dilakukan terhadap prosedur yang menimbulkan aerosol. Menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk pemindahan jenazah. Yang kedua adalah pelayanan jenazah untuk pasien terinfeksi COVID-19. Antara lain, persiapan petugas yang menangani jenazah, pasien yang terinfeksi dengan COVID-19. Petugas yang mempersiapkan jenazah harus menerapkan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi seperti kewaspadaan standar, termasuk kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan jenazah dan lingkungan. Kemudian, pastikan petugas yang berinteraksi dengan jenazah menggunakan APD sesuai risiko. Berikutnya, pastikan petugas telah mengikuti pelatihan penggunaan APD, tata cara pemakaian dan pelepasan, serta membuangnya pada tempat yang telah ditetapkan. Ketiga, penanganan jenazah di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah rumah sakit. Meliputi pertama, tindakan swab nasofaring atau pengambilan sampel lainnya bila diperlukan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah. Selanjutnya, jenazah ditutup atau disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. Bila ada luka akibat tindakan medis,
maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air. Petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah membawa alat pelindung diri atau APD berupa masker bedah, goggle, kacamata pelindung, apron plastik, dan sarung tangan steril. Kantong jenazah, dan bila tidak tersedia kantong jenazah, disiapkan plastik pembungkus. Kemudian brangkar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci. Sebelum petugas memindahkan jenazah dari tempat tidur perawatan ke brangkar jenazah, dipastikan bahwa lubang hidung dan mulut sudah tertutup, serta luka-luka akibat tindakan medis sudah tertutup plester kedap air. Lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus. Kantong jenazah harus tertutup sempurna. Setelah itu, jenazah dapat dipindahkan ke brangkar jenazah, lalu brangkar ditutup dan dikunci rapat. Semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang di ruang perawatan. Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah. Selama perjalanan, petugas tetap menggunakan masker bedah. Surat keterangan kematian atau sertifikat medis penyebab kematian atau SMPK dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular sebagaimana formulir terlampir. Bisa dilihat pada lampiran ke-14 contoh SMPK pada halaman 193. Jenazah hanya dipindahkan dari brangkar jenazah ke meja pemulasaran jenazah di kamar jenazah oleh petugas yang menggunakan APD lengkap. Selanjutnya, pemulasaran jenazah di kamar jenazah meliputi jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasarkan di kamar jenazah. Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan disinfeksi. Petugas pemandi jenazah menggunakan APD standar. Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak 2 orang. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah. Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan, diberi pakaian, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat erat. Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara berikut. Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat. Pinggiran peti disegel dengan silen atau silikon dan dipaku atau diskrup sebanyak 4-5 titik dengan jarak masing-masing 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti minimal 3 cm. Selanjutnya kita akan bahas disinfeksi jenazah di kamar jenazah. Ini meliputi petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi pandemi COVID-19. Pemulasaran jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Disinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu, yaitu dokter spesialis forensik dan mediko-legal dan teknisi forensik dengan menggunakan APD lengkap. Antara lain shoe cover atau sepatu boots, apron gaun lebih diutamakan, masker N95, penutup kepala atau head cap, goggle atau face shield, sarung tangan non-steril, bahan disinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan formaldehid 10% atau lebih dengan paparan minimal 30 menit dengan teknik intraarterial bila memungkinkan atau intrakavitas dan permukaan saluran pernafasan. Setelah dilakukan
tindakan disinfeksi dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh. Bila terdapat penolakan penggunaan formaldehid, maka dapat dipertimbangkan menggunakan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan saluran nafas. Semua lubang hidung dan mulut ditutup atau disumpal dengan kapas sehingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. Pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka desinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan. Selanjutnya yang berikutnya adalah prosedur otopsi jenazah bila dibutuhkan. Meliputi otopsi jenazah dengan suspek atau konfirmasi COVID-19 harus dilakukan di ruang isolasi infeksi airborne, yaitu dengan tekanan negatif di sekitar areanya, dan mempunyai pertukaran udara minimal 20 ACH atau air change per hour. Kemudian pengambilan spesimen berupa nasopharyngeal swab pada pasien yang telah meninggal dengan curiga atau konfirmasi COVID-19. Tetap memerlukan penggunaan APD yang sesuai dengan risiko penularan. Minimal APD yang digunakan adalah sarung tangan nitril non-steril bila ada kemungkinan mempunyai risiko mengenai luka. Tersusu dapat menambahkan sarung tangan tebal di atas sarung tangan tersebut. Lalu gaun, apron, respirator antara lain N95 atau lebih tinggi, pelindung mata atau goggles, atau pelindung wajah atau face shield, pelindung kepala, sepatu pelindung atau boots. Ketiga, diperlukan kehati-hatian dalam pelepasan APD untuk mencegah kontaminasi ke diri sendiri. Penggunaan dan pelepasan APD dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis APD dalam menghadapi wabah COVID-19. APD yang sudah digunakan bila disposable dibuang di kantong infeksius, sedangkan APD yang reuse harus dibersihkan dengan sabun dulu sebelum dimasukkan dalam wabah limbah. Selanjutnya, lakukan kebersihan tangan. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas tentang layanan kedukaan. Layanan kedukaan meliputi setiap orang diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat. Jenazah yang disemayamkan di ruang duka harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali. Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan physical distancing, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan untuk hal ini adalah mencegah penyebaran antar pelayat. Selanjutnya, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya. Selanjutnya kita akan membahas pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman. Pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman meliputi transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman, dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah. Jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan
telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat serta ditutup semua lubang-lubang tubuh. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas tentang pemakaman. Beberapa ketentuan dalam pemakaman sebagai berikut. Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan dinas pertamanan. Pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak, sehingga jarak aman minimal 2 meter. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum. Penguburan beberapa jenazah dalam satu lubang kubur dibolehkan pada kondisi darurat. Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter maupun kewaspadaan standar. Setiap individu pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir. Jenazah yang menggunakan peti harus dipastikan peti tersebut ditutup dengan erat. Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat sehat, sekarang kita akan membahas disinfeksi lingkungan. Disinfeksi lingkungan meliputi alat medis yang telah digunakan didesinfeksi sesuai prosedur disinfeksi di rumah sakit. Langkah-langkah disinfeksi lingkungan sebagai berikut. Cairan yang digunakan untuk disinfeksi lingkungan adalah alkohol 70% atau klorin dengan pengenceran 1:50. Petugas yang melakukan disinfeksi lingkungan menggunakan APD lengkap. Disinfeksi dilakukan pada daerah-daerah yang terpapar sebagai berikut. Meja pemeriksaan, meja tulis, punggung kursi, keyboard komputer, gagang pintu, lantai dan dinding ruangan, brangkar jenazah, tombol lift, permukaan dalam mobil jenazah. Disinfeksi ruangan dilakukan seminggu sekali. Disinfeksi permukaan brangkar, meja pemeriksaan, permukaan dalam mobil jenazah, dan seluruh permukaan yang berkontak dengan jenazah dilakukan setiap selesai digunakan. Disinfeksi alat-alat yang tidak berkontak langsung dengan jenazah dilakukan 1 kali sehari. Disinfeksi mobil jenazah dilakukan dengan cairan disinfektan secara menyeluruh ke permukaan dalam mobil jenazah. Sobat sehat, kita lihat tabel 6.1 halaman 137 yang akan kita lihat juga di video ini, yaitu tentang tabel APD yang digunakan dalam proses pemulasaraan jenazah. Ini kolomnya ada prosedur, hand hygiene, sarung, masker bedah, respirator N95, kemudian gaun, sarung tangan, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya itu bagaimana penanganan jenazah di ruang isolasi, bagaimana memindahkan jenazah dari ruang rawat atau ruang isolasi, kemudian bagaimana pemulasaran atau perawatan jenazah, bagaimana otopsi jenazah, kemudian bagaimana petugas pemakaman. Tabel ini diambil dari sumber PAHO WHO Dead Body Management in the Context of COVID-19 tahun 2020. Sobat sehat, demikianlah di video 112 ini kita telah membahas tentang PPI untuk pemulasaran jenazah. Kita akan bertemu kembali pada video ke-113 yang akan membahas tentang KRPM atau komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.